Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita untuk terus pandai bersyukur sehingga dimudahkan dalam setiap urusan-urusan kita, dilandasi dengan syukur yang senantiasa kuat dan terus kita latih. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita pupuk dan kita tingkatkan sehingga pada akhirnya pantas, layak kita sebagai kekasih beliau, layak kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah insyaallah. Pagi hari ini dalam program Tombo Ati Moco Quran lan maknani, membaca Al-Quran dan kita fahami maknanya, kita akan mengkaji yaitu surah An-Nas. Dan sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi dengan Rabbi, Tuhan yang memelihara, an-nasi, manusia, malikin nas, maliki raja, an-nasi, manusia, ilahin nas, ilah, sesembahannya, an-nas, manusia, min syarril waswasil khannas, min dari syarri, keburukan, al-waswas, al-waswas, bisikan-bisikan, al-khannas, yang tersembunyi, yang halus, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi, yang yuwaswisu, dia membisikkan, maksudnya adalah syaitan, fi sudurin nas, di dalam hati-hati manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga manusia. Surah An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6. Berkenaan dengan asbabun nuzul, sebab turunnya dari surat An-Nas ini, kalau kita cari dan kita lihat di dalam kitab-kitab asbabun nuzul, ya, atau berkaitan dengan tafsir Al-Quran, yaitu asbabun nuzul dari surah An-Nas, maka surah An-Nas ini diturunkan berkaitan dengan ada seorang penyihir Yahudi yang bernama Lubaid bin A'sam, ya, di mana Rasulullah SAW, ya, itu menjadi korban atau terkena oleh sihir yang bersangkutan. Di antaranya sihir yang dibikin oleh Lubaid bin A'sam itu, dia menggunakan pelepah kurma, jadi medianya, ya. Kemudian berisi rambut beliau yang rontok, rambut Rasulullah SAW yang rontok, kemudian disertai dengan gigi dari sisir-sisir yang patah,
Kemudian ada 11 ikatan yang ditusuk dengan jarum. Jadi ini pun juga digunakan oleh para penyihir di luar sana atau para dukun di luar sana ketika kemudian melakukan proses santet atau melakukan proses sihir kepada korbannya. Ya, maka Rasulullah mengalami satu kondisi sakit. Ya. Maka kemudian malaikat Jibril alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian menjadi sebab turunnya surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Maka ini menunjukkan bukan berarti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mampu meruqyah sendiri, tetapi kemudian dibantu oleh malaikat Jibril. Bukan berarti kita mengatakan tidak berarti kemudian Rasulullah tidak bisa meruqyah sendiri. Jangan mengatakan seperti itu. Bisa. Tapi ini menunjukkan sebuah kebolehan apabila ada sebuah kebutuhan, ada keperluan diruqyah oleh orang lain. Jadi ini boleh. Maka waktu itu dibacakanlah dua surat, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, yang istilahnya dikenal dengan istilah surah Al-Mu'awwidhatain. Ya, lalu dibacakan kepada Rasulullah, diruqyahkan kepada Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah ikatan demi ikatan itu kemudian lepas dan Rasulullah pun merasakan ringan dan terbebas dari sihir tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa siapapun, ya, di antara kita hendaknya waspada terhadap kaitan dengan sihir. Ya, kaitannya dengan masalah sihir. Nah, sehingga surah An-Nas ini menjadi surah yang direkomendasikan, ya, untuk dibaca. Bahkan Rasulullah pun memberikan wejangan, memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya setiap istirahat malam mau tidur, karena tidur itu adalah posisi di mana seringkali kita lalai, ya, terutama hendak akan tidur, maka bacalah kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas. Masing-masing diulang 3 kali, sekurang-kurangnya sekali, lalu tiupkan 2 telapak tangan, lalu kemudian usapkan ke anggota tubuh. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan untuk memahami surah An-Nas ini, di mana kata Allah, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan Tuhannya Rabb yang memelihara manusia. Jadi kata a'udzu di sini adalah sebuah ungkapan bahwa kita menyerahkan perlindungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal urusan yang gaib, apalagi kaitan dengan gangguan syaitan. Ya, maka kata a'udz sebagai kata dasar, ya, a'udzu, ya, dari kata a'udz ini menuju kepada sesuatu agar terhindar dari sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, tentu dalam hal ini adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sihir, agar kita terhindar dari gangguan syaitan. Maka a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhannya, dengan yang memelihara manusia. Sering diartikan Tuhan, Rabb itu, tapi ada juga yang memaknai karena Rabb ini juga merupakan bagian dari tauhid, yaitu rububiyah. Jadi ada istilah tauhid, ya, di mana tauhid itu disebut dengan rububiyah, bahwa kita ini dipelihara oleh Allah, kita ini dibimbing oleh Allah, ya. Ya, jadi tauhid ini adalah satu-satunya yang harus kita yakini, bahwa kita ini dibimbing, diarahkan, ya. Senantiasa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kuatkan lagi tauhid kita, yaitu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ya. Kemudian kata An-Nas, ya, kata An-Nas di sini dikata naus. An-Naus artinya adalah gerak. Ini manusia menunjukkan dinamisasi. Ya, ada gerak. Bahwa manusia itu adalah dinamis, gerak kemana-mana. Adapun kemudian An-Nas menunjukkan sekelompok manusia. Bahwa katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya manusia.
Tuhan yang memelihara manusia. Ya, maka tentu saja kalau kemudian kita berlindung kepada yang memelihara manusia, maka tentu aman. Ya. Karena dalam hal ini siapa yang memelihara itu? Rob. Disebut di sana disebutkan Rob. Rob di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian ada juga sebutan An-Nas yang lain yaitu Unas, ini yang sering diartikan tampak. Artinya bahwa manusia ya ini bisa jadi kemudian eksis. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sering eksis, sering kemudian menampakkan sesuatu. Nah, menampakkan yang baik, tapi ada juga sebagian menampakkan yang buruk. Nah, oleh karena itu, tentu dalam kaidah kita di mana kita sebagai seorang muslim haruslah menampakkan sesuatu, fitrahnya itu adalah baik. Fitrahnya adalah saleh, sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan yang memelihara manusia, yang mengelola manusia, yang membimbing manusia. Tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Malikin Nas, yang merajai manusia. Di sana dibaca Malik. Ini sebagian kalau kita memberikan pengajaran tahsin, ya. Jadi kata Malik ini kita baca pendek, Maliki, yang artinya adalah raja. Kenapa kok tidak dibaca Malikin Nas? Nah, karena sebagian masyarakat kadang membaca Malikin Nas. Tidak. Jadi tidak membacanya Maliki panjang, tetapi Maliki pendek, raja. Ini biasa digunakan kata Malik ini dalam arti makna raja, ya, yang artinya menguasai atau yang mengurusi manusia, ya, menggunakan istilah Malik. Adapun kemudian Malik ini menunjukkan arti pemilik, yang biasanya untuk menggambarkan sesuatu kekuasaan si pemilik tersebut terhadap sesuatu yang tidak bernyawa alias benda mati. Ya, Malik. Tetapi kalau sudah Malik, ini menunjukkan mengurus sesuatu yang bernyawa, yaitu raja, rajanya manusia. Nah, sering juga disebutkan dengan istilah tauhid mulkiyah. Jadi satu-satunya raja. Kita punya presiden, ya. Maka presiden ini juga punya presiden lagi. Presiden tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rajanya manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sering disebut dengan istilah tauhid mulkiyah. Ya, meskipun ada sebagian yang kemudian meleburkan rububiyah ini, ya sudah mulkiyah di dalam rububiyah. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya ilahin nas. Di ayat 3 ilahin nas, kata ilah dari kata aliha, ya'lahu, yang artinya adalah menuju atau dan juga bermohon. Ya, ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk ini menuju dan memohon kepada satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Berarti yang lain tidak berhak disembah. Karena satu-satunya yang berhak disembah, ilahin nas. Makanya kalimat terbaik, ya, kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini adalah sebuah kalimat tauhid di mana kalimat terbaik, ya, kalimatut thayyibah, kalimat yang hendaknya kemudian ada, bahkan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya nyawa sudah tenggorokan, maka dia di dalam pikiran hatinya mengingat la ilaha illallah, yang kemudian dianjurkan untuk mentalkin seseorang yang hendak akan meninggal dengan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka masuk surga. Ini, maka la ilaha illallah ini menjadi kunci surga. Maka inilah kemudian tercetus tauhid, namanya tauhid uluhiyah. Satu-satunya sesembahan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua yang dirahmati Allah, ketika kemudian sudah disebutkan ayat 1, 2, 3, katakanlah dengan mantap, baik secara lisan, baik melalui pikiran, perasaan, qalbunya, dan juga af'al, perbuatan. Aku berlindung dengan Tuhannya manusia, dengan yang memelihara manusia, lalu kemudian rajanya manusia. Ini penyanjungan terhadap Allah, pengagungan terhadap Allah.
Ya, kemudian satu-satunya sesembahan yang disembah, yang berhak disembah oleh manusia. Baru kemudian disebutkan di ayat 4-nya, min syarril waswasil khannas. Berlindung di Allah dulu kita kuatkan, karena disitulah letak kekuatan kita. Jadi tauhid ini adalah kekuatan kita. Makanya ini menjadi bekal bagi kita semua, ya. Baik di dalam konsep meru'yah sendiri ataupun membantu saudaranya atau meru'yah saudaranya, maka kita kuatkan tauhid kita. Ya. Jangan sampai kemudian kita membaca surah An-Nas tetapi tidak ada energinya, tidak ada kekuatannya. Kenapa? Karena tauhidnya lemah. Dan Allah Maha tahu itu. Dan Allah memilih di antara hamba-hambanya, ya, dan Allah tahu, oh, tauhid si fulan seperti ini kualitasnya, tauhid si fulan seperti ini kualitasnya, tauhid si fulan tahu. Allah Maha tahu. Innallaha alimun bidatis sudur. Jadi Allah tahu. Jadi oleh karena itu, maka belajar tentang ketauhidan, di mana Rasulullah dulu mendakwahkan ketauhidan 10 tahun. Ya, subhanallah, cukup lama. Membina, mengarahkan, mengajarkan, membimbing para sahabat tentang tauhid ini cukup lama. Sehingga, dan tauhid ini adalah kekuatan. Ya, sehingga sampai kemudian siapa itu namanya? Sahabat Bilal bin Rabah yang kemudian dihukum oleh tuannya saat itu, lalu Allah memberikan kekuatan melalui kalimat tauhid. Dan ternyata subhanallah, disitulah powernya. Maka kalau kita kemudian mau berlindung min syarril waswasil khannas, ya, dari syarri, keburukan, sesuatu yang mudarat, al-waswas, terutama bisikan-bisikan, al-khannas, yang tersembunyi. Ya, jadi berkaitan dengan syarr ini kebalikan dari khair, yaitu keburukan. Kalau khair, kebaikan. Jadi sesuatu yang buruk, apa saja yang buruk, ini adalah syarr. Al-waswasil khannas, celakanya, bisikan itu sangat halus sekali. Kalau bisikan itu keras, ya mungkin bukan bisikan, namanya teriakan. Mungkin barangkali kita, tidak akan taat, ya. Tapi karena ini sifatnya halus, seolah-olah ini kata hati, seolah-olah ini suara jiwa, seolah-olah ini bisikan istimewa dan sebagainya. Padahal itu bisikan syaitan. Ya, maka banyak kasus-kasus seperti ini yang kemudian dia misalnya bisa meramalkan kiamat. Kata dia, saya dapat bisikan. Terus kata dia, saya langsung melihat Rasulullah melalui bisikan. Nah, ini kan aneh, nggak bisa diterima. Ya, maka bisa jadi ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Makanya banyak kasus di mana kemudian seseorang ini terjebak oleh bisikan syaitan, di mana bisikan itu al-waswasil khannas. Sangat halus, sangat lembut, very very soft. Sangat-sangat lembut. Ya, ini. Jadi al-waswas ini. Jadi suara yang sangat halus, bahkan lebih halus daripada suara bisik-bisik. Jadi seperti seseorang yang bisik-bisik tapi sangat halus. Sehingga itulah yang menyebabkan seseorang tidak terasa. Nah, di dalam kaitan dengan kemusyrikan, ya, itu sangat rentan dengan bisikan-bisikan itu. Makanya kenapa Allah memberikan sebuah pengajaran, kalau ingin menjadikan surah An-Nas itu betul-betul bisa menjadi sebuah power dan bisa benar-benar mendatangkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ayat yang 4 tadi, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dari keburukan bisikan-bisikan yang tersembunyi yang yuwaswisu fi sudurin nas, dibisikkan ke dada manusia. Maksudnya ke pikiran, ya, ke hati. Ya, bahkan ada sampai kemudian di antara pasien yang kami tangani, bisikan itu betul-betul nyata di telinga, seperti suara bisikan yang nyata. Bahkan penyakit was-wasnya itu sudah pada tingkatan yang parah. Dia mendapatkan bisikan untuk membunuh, dia mendapatkan bisikan untuk menceraikan istrinya, dia mendapatkan bisikan untuk memukul anaknya, bahkan dia mendapatkan bisikan untuk marah. Ya, itulah syaitan. Oleh karenanya, siapa yang nantinya bisa membuat orang itu sembuh dan move on, yang harus dirinya sendiri, di mana dia harus menguatkan 3 aspek tadi, yaitu tauhid rububiyah, dia merasa dipelihara oleh Allah. Dan ini tauhid ini memang sifatnya adalah sesuatu yang sangat halus juga, karena ini berkenaan dengan ilmu.
Ya, kemudian dia mengakui bahwa satu-satunya raja itu adalah Allah, bukan dukun, bukan jin, bukan syaitan. Ya, jadi raja kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Raja di sini adalah yang menguasai hajat hidup kita, rezeki kita. Tapi kalau ada seseorang, ya, dia membaca surah An-Nas ini setiap hari, setiap waktu, tapi kemudian dia masih cari penglarisan, minta syarat untuk dagangan saya. Ya, terus kemudian dia melakukan ritual puasa tujuannya supaya sakti, tujuannya supaya tujuan-tujuan duniawi. Padahal Allah menginginkan dari setiap apa yang kita lakukan ini adalah tauhid. Artinya bahwa Allah yang mengurus rezeki kita, yang memudahkan rezeki kita, urusan jodoh. Ya, ada juga yang kemudian Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, kesembuhan. Ya, ini. Maka kemudian ada yang kemudian pasang susu dalam rangka supaya apa? Supaya ada aura, supaya disegani orang, supaya dikasihani orang, supaya segera dapat jodoh. Apa? Akhirnya yang terjadi, auranya tambah gelap. Bukan aura Al-Quran, bukan aura keimanan, bukan aura yang dihadiahkan dari Allah. Ya, sebagaimana surah At-Tahrim di ayat 8, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakan cahaya untuk kami. Waghfir lana, ampuni kami. Ya, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah ini. Jadi kalau kemudian malah justru menuhankan selain Allah, masih percaya bahwa yang mendatangkan pesugihan itu, ya, pesugihan datang ke Gunung Kemukus, gunung mana lagi dan seterusnya. Lalu bahkan ada yang nyari tuyul, ya, masih mengkaitkan dia dengan bantuan syaitan, bantuan jin. Dan orang-orang seperti itu yang disebut dengan kekasih syaitan atau wali syaitan, maka ya sudah. Gimana Allah akan memberikan kekuatan pada bacaan yang ternyata lahir hanya sekedar dari lisan, bukan dari qalbu kita yang bersih. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini. Jadi maka kata Allah setelah memantapkan tauhid rububiyah, uluhiyah, mulkiyah, bahkan kemudian asma wa sifat. Di situ ada nama-nama yang mulia bagi Allah, asmaul husna. Ya, maka apa? Maka Allah akan menjamin perlindungannya min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, min dari al jinnati, kalangan jin dan juga kalangan manusia. Kalau bisikan dari kalangan manusia sangat kentara, tapi kalau dari kalangan jin kafir alias syaitan, maka ini sangat halus sekali. Kita harus waspada. Nah, oleh karena itu maka tentu tidak semua jin, ini harus kita pahami. Jangan kita langsung suudzon sama jin. Ya, maka sebagaimana surah Jin ayat 11, wa anna minna salihun wa minna duna dzalika kunna tariqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami yaitu para jin itu ada yang saleh-saleh. Ada ulama-ulamanya, ada ustaz-ustaznya, ada kiai-kiainya, kalangan jin. Tapi ada yang kafir juga ada. Yang kafir itulah disebut dengan syaitan. Ya, di antara jin-jin yang kemudian fasik, jin-jin yang kafir, yang ingkar kepada Allah, itulah yang disebut dengan syaitan. Dan mereka sangat tersembunyi. Ya, sangat tersembunyi. Ada istilah janin ini sesuatu yang tersembunyi. Ya, al-jinnah. Bentuk dari kata al-jinni yang kata janana yang artinya tertutup, sangat halus. Sehingga kemudian Allah mengatakan innahu yarakum huwa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Kata Allah, sesungguhnya dia setan itu dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Dan di ayat surah Al-A'raf ayat 27 yang potongannya baru saya baca itu ternyata ada kaitan dengan ya bani adama la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Itu ada kaitan dengan masalah aurat. Jadi oleh karena itu hati-hati, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya para perempuan dalam urusan aurat.
Karena urusan aurat inilah yang kemudian menjadi sasaran utama di mana syaitan akan masuk ke dalam diri kita dan akan membisik-bisikkan setelahnya. Jadi tentang masalah aurat. Oleh karena jaga aurat kita. Ya, sebagaimana ya sudah kita pahami bahwa aurat perempuan ya harus menutup dengan jilbab. Ya, jangan dijadikan beban. Begitu juga laki-laki. Jaga aurat ini adalah cara di mana menepis syaitan. Ya, cara untuk menepis syaitan. Nah, ini. Nah, lalu apakah setiap manusia itu bersih dari syaitan? Nah, tentu ini yang pernah dikhawatirkan oleh para sahabat, di mana Rasulullah pernah menyampaikan waktu itu bahwa ada yang namanya korin, ada jin korin. Jin korin ini tidak menyebabkan penyakit, jin korin ini, penyakit fisik maksud saya. Tetapi memang ada jin korin ini. Bahkan Rasulullah pun pernah mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Tidaklah seorang pun dari kalian melainkan dikuasai oleh jin pendamping. Artinya ada pendamping dari kalangan jin. Korin. Ya. Mereka bertanya, para sahabat bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah, apa juga panjenengan juga ada ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Wa iya ya, saya juga. Illa annallaha 'anani 'alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair." Adapun kemudian qarin yang ada pada Rasulullah tadi sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sudah masuk Islam. Artinya sudah tidaklah memerintahkan kecuali yang baik. Beda dengan kita ini. Sehingga setiap kita pun, ya baik itu ustadz ataupun siapapun, ya itu ya mesti ada qarinnya. Ya, jadi kita semua ada qarinnya. Hanya saja bagaimana kita menundukkan qarin yang begitu halus melalui nafsu, pikiran, jiwa dan sebagainya supaya kita bisa tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kemudian ini kita menghadapi qarin saja kita sudah kewalahan. Apalagi ditambah dengan jin-jin yang kafir, yang fasik, yang lainnya. Ya, syaitan yang lainnya, gitu lebih berat lagi. Nah, oleh karena itu jangan buka peluang di mana syaitan masuk dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami betul yaitu surah An-Nas ini. Dan satu pesan lagi bahwa kalau kemudian kita mengalami jatuh atau terpleset dan sebagainya, maka jangan sampai membuat besar kepala syaitan. Bagaimana? Dengan mencela syaitan. Ini pernah terjadi dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, di nomor hadis 4982. Kemudian pernah suatu saat Rasulullah aku pernah diboncengi bersama Nabi SAW, ya, lalu kemudian kendaraan kami tergelincir, lalu kemudian sontak saat itu kami mengatakan celaka syaitan, ya. Maka kemudian la taqul ta'isa syaitan, jangan mengatakan celaka syaitan. Tapi kalau kamu mengalami kecelakaan atau mengalami tergelincir, maka katakanlah Bismillah. Ya, itu kata Rasulullah bisa menjadikan syaitan besar kepala. Ya, kalau kita sampai kemudian kita jatuh, setan, misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tersandung, setan, nah ini ternyata malah membuat kita itu syaitan itu besar kepala. Nah, baik, mudah-mudahan kita bisa menyelami dan betul-betul menguatkan tauhid rububiyah kita, uluhiyah, asma wa sifat, asmaul husna, ya. Dan tidak ada celah bagi Allah SWT. Semua adalah husna, semua adalah baik sifat-sifat Allah tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menyelami surat An-Nas ini, lalu kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya untuk perlindungan diri sebagai ruqyah untuk diri kita dan keluarga kita, bahkan membantu saudara kita yang membutuhkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.